Perkara kakak-kakak yang jual mochi di Jambi yang akhirnya harus kehilangan pelanggannya gara-gara karyawannya. Berhubung videonya tuh nggak bisa di stitch, jadi aku bikin video sendiri aja ya. Karena aku juga punya pengalaman yang mirip, walaupun mungkin jualan aku tuh nggak sebesar dari si kakaknya, karena kakaknya kan udah besar banget. Aku tahu Mosilisus itu sering banget lewat di FYP aku ya kan gitu, tapi setidaknya ada kemiripan dan aku ingin bahas ini sedikit. Bahkan gak cuman jualan, aku pernah buka lowongan untuk shadow teacher, terus dia udah datang ke aku, udah interview, udah memenuhi syarat yang aku minta, udah suruh aku suruh dia datang buat belajar, dia datang. Dan kenapa akhirnya aku ya udah deh kamu, walaupun pada saat itu jurusannya tuh beda sama yang diminta, tapi aku beranikan diri buat mau ngelatih itu orang, karena pun dia kayaknya mau nih, butuh sama pekerjaan. Dia bilang juga dia udah capek rebahan terus, katanya kan dia udah lama di Padang ini ngekos tapi nggak dapet kerjaan, dia minta tolong. Ya udah aku bantuin. Ya baru 2 hari tuh 3 hari kerja ya, terus dia berhenti dengan tiba-tiba dia bilang dia nggak sanggup ngelanjutin, dia nggak sesuai katanya, ini bukan diriku katanya. Oke, itu satu. Kemudian dari sisi jualan aku sempat rekrut orang yang katanya juga butuh banget ya kan, ya lagi-lagi empati iya, terus kita juga butuh, ya udah kita rekrut aja. Tapi yang terjadi juga banyak komplain dari orang-orang sekitar, kadang ayam aku yang mentah segala macam gitu. Oke, aku nggak nyalahin personalnya, apalagi nanti buat orang-orang yang nonton ini nggak apa-apa banget. Aku tuh nggak memojokkan kamu, tapi aku mau sharing terkait hal ini sebagai orang yang berpengalaman dan juga orang psikologi yang belajar tentang psikologi dulunya. Jadi di awal-awal aku sempat yang kesel, aku sempat bikin story di Instagram kalau nggak salah, yang aku bilang tuh kayak orang Indonesia tuh miskin bukan karena nggak ada lowongan pekerjaan gitu loh, tapi emang banyak yang nggak mau kerja kayak gitu. Karena waktu itu saking keselnya aku, tapi makin kesini aku makin belajar. Makanya pada saat ini pun saat aku buka lagi KD random itu, aku berusaha handle sendiri dulu karena nggak mau seperti yang sudah-sudah, aku mau belajar dari pengalaman aku. Oke, pada dasarnya gini, setiap manusia itu kan memang butuh uang untuk melakukan transaksi, untuk tetap bertahan hidup, untuk bisa menukar sesuatu ya kan, perlu uang. Tapi merasa butuh uang aja tuh nggak cukup. Sebaiknya belajar dari pengalaman yang ada. Itu kita juga harus mengenal diri kita cocok nggak dengan pekerjaan itu, kita bisa nggak melakukan itu kayak gitu. Karena kadang gini, banyak kita yang akhirnya maksain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, yang akhirnya kita capek sendiri, dan kadang berimbas juga ke pemilik usahanya kayak gitu. Seperti si kakaknya, mungkin karyawan si kakaknya itu jiwanya emang nggak cocok untuk jadi jiwa yang melayani, nggak bisa ramah gitu, nggak bisa yang tersenyum ke orang lain, karena dia sebenarnya nggak sesuai dengan bidang itu. Aku percaya setiap kita tuh udah punya ketentuannya masing-masing, bakatnya di mana ya kan, harusnya seperti apa.